Hehe, halo Sobat Film, kembali lagi di channel Asik. Kita bakalan review dan bahas tuntas alur dan cerita film Razi. Cewek yang rela jadi istri musuh negara demi jadi mata-mata. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu dong dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan review film-film keren lainnya di channel Asik. Film ini diproduksi oleh Dharma Production milik Karan Johar dan disutradarai oleh Meghna Gulzar. Pemeran utama dari film Razi adalah Alia Bhatt dan Vicky Kaushal. Razi diadaptasi dari sebuah novel berdasarkan kisah nyata loh. Selama film ini berlangsung, kamu akan merasakan ketegangan dan harus sering menahan napas. Bagaimana jalan ceritanya? Ini dia keseruan film Razi. Di awal film, barisan tentara India sedang mendengarkan jenderal memberikan sambutan, di mana jenderal tersebut mengatakan bahwa perang antara India dan Pakistan tahun 1971 yang dimenangkan oleh India bukan hanya jasa dari orang-orang di medan pertempuran, melainkan juga dari agen pemberani Biro Intelijen India. Di antaranya ada seorang gadis berusia 20 tahun yang memberanikan diri melewati batas-batas kemampuannya, bernama Sehmat. Hidayat adalah seorang mata-mata India yang berkawan dengan petinggi tentara Pakistan bernama Brigadir Shah. Ia berpura-pura membocorkan berbagai informasi rahasia India kepada Pakistan. Namun perjuangan Hidayat harus terhenti karena tumor paru-paru yang dideritanya. Sebagai permintaan terakhir sebelum ia meninggal, Hidayat meminta untuk menikahkan putra Shah yang bernama Iqbal dengan putrinya Sehmat. Tujuannya agar Sehmat melanjutkan misi ayahnya menjadi mata-mata untuk India. Sehmat yang saat itu masih menjadi mahasiswi di Universitas Delhi harus menghentikan studinya dan diajarkan berbagai macam keterampilan seorang biro intelijen. Sehmat memiliki kemampuan menghafalkan angka dengan sangat bagus. Bahkan dia dijuluki sebagai buku telepon berjalan. Sehmat dilatih untuk mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan. Ia harus selalu membuka mata dan telinga untuk mencari informasi di Pakistan nantinya. Ia diajarkan tentang cara menyadap, bela diri, menembak, bahkan membunuh dengan racun saat keadaan terdesak. Ada kode-kode dan Morse yang harus dipelajarinya. Hari-hari selama pelatihan menjadi semakin berat. Ia sempat putus asa ketika harus bisa melakukan berbagai macam hal dalam waktu yang sangat singkat. Namun ia kembali berlatih demi negaranya. Hingga tiba hari pernikahan antara Sehmat dan Iqbal putra Shah. Lalu Sehmat pun diboyong ke Pakistan untuk tinggal bersama keluarga Shah. Seluruh anggota keluarga menyambut Sehmat dengan sangat baik kecuali Abdul, penjaga rumah keluarga Shah yang paling tua. Iqbal adalah pria yang sangat baik. Di kamar ia tidak langsung tidur dalam satu ranjang dengan Sehmat. Iqbal justru tidur di sofa karena tahu posisi Sehmat yang dijodohkan oleh ayahnya. Menurut Iqbal, Sehmat membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Sehmat selalu mengawasi orang-orang penting yang datang dan pergi di rumah tersebut. Ia juga selalu mencatat kapan waktunya. Ia selalu waspada dan mencari informasi yang telah diperintahkan oleh Khalid Mir, pelatih sekaligus kepala Biro Intelijen India. Saat rapat antara petinggi tentara Pakistan di rumah Syed, ia kerap tiba-tiba masuk dan berpura-pura menuangkan minuman untuk tamu. Tapi di balik itu, ia selalu memasang mata dan telinga untuk mengawasi apa yang terjadi. Saat itu juga, Abdul selalu melihat Sehmat dengan tatapan yang curiga. Ia diam-diam memasang penyadap ke ruang kerja mertuanya. Kemudian, sesekali ia menghubungi pelatihnya menggunakan kode Morse. Untuk menghubungi pelatihnya, ia menuju ke pasar dan mengenakan burka. Ia menemui agen yang menyamar jadi tukang becak. Ia berbicara pada tukang becak tersebut menggunakan kode-kode yang sudah ditentukan. Lalu ia diantar ke tukang bunga di depan masjid yang juga seorang agen untuk menghubungi pihak India menggunakan jaringan telepon yang aman. Sehmat menggunakan telepon tersebut untuk memberitahukan informasi penting. Informasi dari Sehmat mengundang decak kagum dari pihak India. Seiring dengan hal tersebut, Sehmat semakin dekat dengan keluarga Shah. Ia pun dipercaya untuk memegang kunci ruang kerja mertuanya. Hal ini pun dimanfaatkannya untuk menduplikasi kunci tersebut, sehingga ia bisa masuk kapan saja. Malam pun datang. Ia pun menyusup ke ruang kerja Shah untuk memasang alat penyadap. Tak disengaja,
Ia menyenggol alat tulis hingga menimbulkan bunyi berisik. Saat itu juga Abdul mendengarnya dan merasa curiga. Sehmat pun bersembunyi di balik meja hingga bayangan Abdul menghilang. Setiap saat ia pergi ke pasar dengan burkanya untuk melaporkan hal-hal yang terjadi di rumah Syed. Hari-hari berjalan normal hingga saat Khalid Mir memperingatkan Sehmat untuk lebih berhati-hati karena ia mencari tahu informasi pada pertemuan penting di rumah Legend Bake. Pelatihnya menganggap bahwa Sehmat sudah melewati batas. Tindakan Sehmat sangat berbahaya. Belum lagi mendapatkan informasi, ayah Sehmat meninggal dunia. Ia pun datang ke India untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Pelatihnya menyuruh Sehmat untuk tinggal lebih lama di India. Tapi ia bersikeras untuk kembali ke Pakistan untuk mencari informasi di rumah Legend Bake. Caranya untuk bisa datang ke rumah Legend Bake adalah dengan mengajari cucunya bernyanyi, yakni Zen Bake. Sambil mengajar menyanyi, ia memantau setiap aktivitas yang terjadi di rumah tersebut. Sehmat melihat ada map merah yang dibawa oleh mertuanya. Ia pun akhirnya mengambil map tersebut, lalu informasinya diberikan kepada pihak India menggunakan kode Morse seperti biasanya. Sementara itu, Mehbob menyuruh Abdul mengambil map, tetapi tidak juga ditemukannya. Mendengar Mehbob berteriak pada Abdul, Sehmat pun berusaha untuk menaruh map di tempatnya semula. Namun, Sehmat lupa bahwa ia belum membenahi alat Morse di kamarnya. Baru saja ia meletakkan map itu dan kembali ke kamar mandi, ia mendapati Abdul sudah menemukan alat-alat tersebut dan ketahuan deh kalau Sehmat adalah seorang agen. Insting Abdul yang tidak pernah percaya kepada Sehmat ternyata benar. Abdul terus berlari menuju majikannya untuk memberitahukan yang sebenarnya. Karena dalam keadaan terdesak, Sehmat pun menggunakan sebuah mobil untuk menabrak Abdul. Laki-laki itu pun tidak sadarkan diri. Abdul yang sekarat berusaha berbicara pada Mehbob tentang Sehmat yang sebetulnya adalah mata-mata dari India. Namun ia hanya bisa mengeja nama Sehmat dengan terbata-bata hingga akhirnya ia meninggal dunia. Sebelumnya, ia juga menyerahkan sebuah alat yang mampu menggantikan kunci mobil untuk dijadikan barang bukti. Sementara itu, Khalid Mir menerima kode-kode dari Sehmat dan mencoba memecahkannya. Hasilnya adalah informasi bahwa Pakistan akan menyerang India melalui jalur laut sesuai dengan koordinat tertentu. Pak Mir yang memberikan informasi ini pada tentara India justru tidak percaya. Mereka masih menunggu informasi dan verifikasi dari Angkatan Darat dan Laut. Pak Mir sangat marah karena agennya mempertaruhkan nyawanya, tetapi informasi penting ini malah tidak dianggap. Mehbob terus mencari informasi mengenai kematian Abdul. Ia berusaha untuk menemukan pelakunya. Laki-laki ini mengintegrasi semua penghuni rumah keluarga Syed, termasuk para pembantunya. Merasa terancam, kemudian Sehmat membunuh kakak iparnya sendiri menggunakan racun yang tidak akan mungkin bisa terdeteksi. Sebelumnya, ia menaruh alat sadap dan perlengkapan agennya di kamar milik Abdul. Sehmat pun ada di posisi yang terdesak lagi karena dua agen lainnya tertangkap. Ia kemudian menghubungi seseorang bernama Sarfar sebagaimana disuruh oleh pelatihnya. Sarfar meminta pada Sehmat ketika dalam keadaan terdesak untuk menggunakan lampu kamarnya untuk memberikan kode. Lalu mereka akan mengeluarkannya. India dan Pakistan memanas. Komunikasi Sehmat dan Pak Mir tidak bisa dilakukan. Ia benar-benar sendirian. Namun Pak Mir mencoba mengeluarkan tim cadangan untuk mengeluarkan Sehmat dari Pakistan. Satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan Sehmat, Pak Mir menyamar menjadi Kolonel Bashir Ahmad dan datang ke rumah Syed. Ia menyuruh Sehmat untuk menyandra cucu Kolonel Siddiqui untuk menuju ke Crown Plaza Mall. Dikarenakan dari rumah Syed ditemukan sinyal transmisi, maka semua orang tidak boleh meninggalkan rumah tersebut. Untuk itu, ia meminta Suraya Begum, istri Kolonel Siddiqui, untuk menjemputnya dan mengajak cucunya Anwar untuk ikut bersamanya membeli mainan. Sementara itu di rumah Syed, pemeriksaan dilakukan, terutama di kamar Abdul. Lalu ditemukan alat sadap tadi. Semua orang pun mengira bahwa Abdullah yang selama ini menjadi agen untuk Biro Intelijen India. Namun Iqbal justru menemukan hiasan dari gelang kaki Sehmat di kamar Abdul. Seketika ia tahu bahwa Sehmatlah sebetulnya agen tersebut. Saat masuk ke dalam kamar, Sehmat mendapati dompet Iqbal dengan hiasan gelang kaki tersebut. Iqbal yang keluar dari kamar mandi langsung terkejut karena Sehmat sudah menodongkan pistol tepat di depannya. Iqbal berkata bahwa ia sangat mencintai Sehmat, tapi Sehmat bersikeras bahwa tidak ada yang nyata kecuali cintanya pada negeri India. Saat ia akan menembak Iqbal, Anwar masuk ke dalam kamar dan memeluknya. Sehmat pun tidak jadi membunuh Iqbal.
ia pergi bersama Anwar meninggalkan Iqbal. Iqbal menyuruh ayahnya untuk memberitahukan perihal Sehmat pada agensi. Di saat yang sama, Pak Mir menyiapkan tim dan strategi untuk mengeluarkan Sehmat dari Pakistan. Semua bersiap dan menuju ke Crown Plaza Mall. Semua tim berpencar, sementara Sehmat dengan burkanya turun di plaza tanpa membawa Anwar. Anak kecil itu pun kembali ke rumahnya bersama sopir tanpa dirinya. Ternyata agen Pakistan juga sama-sama berpencar di tempat tersebut. Begitu juga dengan Iqbal. Saat itu Iqbal dan Sehmat bertemu. Pak Mir mengganti ke rencana B, yakni dengan membunuh Sehmat karena dalam dunia intel Sehmat tidak bisa dibawa, sekaligus tidak bisa ditinggalkan. Maka jalan satu-satunya adalah membunuhnya. Saat Iqbal akan menembak Sehmat, terlebih dahulu tim Pak Mir menembaknya dengan racun. Saat itu pula agen lain melemparkan granat ke arah Iqbal. Iqbal pun meninggal di tempat. Di base camp Intel India terdengar ketukan pintu. Perempuan dengan burka masuk. Ternyata dia adalah Sehmat. Iya, Sehmat masih hidup. Saat ia sampai di plaza, ia menukar bajunya dengan istri Pak Sarfar, Nafisa. Jadi yang dibunuh bukan Sehmat, melainkan Nafisa. Sehmat begitu marah pada Pak Mir karena sudah membunuh Iqbal dan juga berkeinginan untuk membunuh dirinya. Sehmat marah karena sudah menghilangkan nuraninya untuk membantu Pak Mir. Namun Mir menjelaskan bahwa inilah sifat perang di mana orang yang tidak berdosa pun bisa menjadi korbannya. Tidak ada yang lebih penting dari perang selain perang itu sendiri. Sehmat masih merasa bingung dengan dunia intelijen di mana hubungan dengan seseorang menjadi tidak penting. Sehmat pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di India, ia tiba-tiba pingsan. Lalu ia dibawa ke rumah sakit dan ternyata Sehmat sedang mengandung. Meski begitu, informasi dari Sehmat mengenai lokasi penyerangan dari laut oleh tentara Pakistan dikonfirmasi. Kapal selam yang membawa alat peledak kemudian ditenggelamkan di Teluk Bengali. India pun berhasil mengalahkan Pakistan pada perang kali ini. Semuanya berkat seorang gadis bernama Sehmat. Nah, itu dia review film Razi. Kira-kira kesan apa yang kamu rasakan setelah menonton film ini? Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sebuah cerita ya. Buat kamu yang pengen request mau dibahasin film apa lagi di channel ini, tulis saja di kolom komentar. Sampai di sini dulu ya Sobat Film. See you on the next review.